Nah, dulur, ini konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang. Hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Ini halaman 1 ya. Nah, ini judulnya seperti ini. Ribuan orang diduga tertipu investasi bodong. Nah, ini investasi bodong. Ada aja memang, jadi karena hidup di dunia. Nah, ini. Jadi ini orang yang punya nafsu. Jadi nafsu diiming-imingi dengan imbalan yang besar, akhirnya tergiur. Lah, ini akhirnya apa? Ketipu. Nah ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi dalam penyelesaian, biar tidak kena tertipu lagi, biar tidak nafsu lagi, biar wajar-wajar saja. Nilai kerugian ditaksir 300 miliar rupiah. Semarang, Radar Semarang, ribuan orang dari berbagai daerah diduga menjadi korban investasi abal-abal alias bodong. Tak tanggung-tanggung, masing-masing korban mengalami kerugian mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Sedangkan total kerugian mencapai 300 miliar. Tadi gambarnya seperti ini lho ya. Ya, bisa balik. Kasihan ini, jadi mudah sekali sebetulnya penyelesaiannya ya. Nanti ya namanya orang pengennya cepat mendapatkan keuntungan lah, akhirnya untung, tidak untung malah untung. Ini kasihan sekali. Nah, ini kerugian saya sama saudara saya join itu totalnya sampai 1,5 miliar rupiah. Betul. Kalau teman yang lain ya puluhan sampai ratusan miliar, ada yang 8 miliar. Orang Solotigo juga ungkap Sunaryo, warga Kabupaten Semarang, kepada Jawa Pos Radar Semarang Minggu 25/12 kemarin. Para korban juga telah menggeruduk rumah mewah pengelola investasi dengan modus properti yang berlokasi di Jalan Blancirsari 3, Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Sabtu tanggal 24 bulan 12. Mereka membawa dan membentangkan spanduk dengan bertulisan nama Dewa Aldo Serena. Nah, ini loh, ada ketipu gitu, bisa-bisanya ya tergiur. Nah, dengan iming-iming imbalan hasil yang besar ya akhirnya berduyun-duyun gembruduk ikut investasi. Nah, setelah uang sudah masuk, nah itu baru terasa. Spanduk tersebut dibentangkan di pintu di bawah tulisan nama Dewa Aldo Serena. Intinya menagih janji dan kembalikan uang. Para member di bawahnya terdapat tulisan kegiatan ini merupakan bagian dari somasi pada Dewa Aldo Serena. Nah, kecewa enggak? Kecewa. Nah, nanti biar tidak kecewa ya toh, nah, ada solusinya. Sunaryo mengatakan awal ikut join dan menjadi member investasi yang dikelola oleh Dewa Aldo Serena pada awal Januari 2022. Awalnya tergiur dengan pengalaman teman-temannya yang ikut bermain investasi tersebut dan mendapat keuntungan atau profit yang dijanjikan oleh Dewa Aldo Serena. Tergiur, saya awalnya sempat menanyakan yang sudah masuk, pernah gabung sudah 6-7 tahun dan mengatakan lancar. Saya tanya ke Aldo, ada perjanjiannya enggak? Aldo bilang katanya ada notaris lengkap, kalau di atas 100 bisa notaris di Solotigo, tetapi harus bayar sendiri.
Tetapi kalau di sini gratis katanya. Kemudian Sunaryo bersama rekannya datang ke Lamong Sari, bertemu Dewa Aldo Serena di kantornya. Sunaryo yang tergiur dengan penjelasan Dewa Aldo Serena akhirnya join. Dia tergiur dengan iming-iming keuntungan mencapai 30% dari uang yang disetorkan untuk investasi. Lah ini loh, iming-iming 30%. Nah itu otomatis 4 kali kan sudah, 4 kali 5 kali kan sudah kembali modal. Ini kok mau gitu, kok enggak curiga ini lah ya. Ini karena orang apa? Nafsu ya. Nafsu ya. Dapat profit ada yang 6%, ada yang sampai 30%, tergantung pengumuman yang diumumkan oleh Aldo. Setiap 1-2 hari kan selalu berubah-ubah informasinya. Profitnya berbeda-beda. Saya Januari setor 120 juta, dapat profit 30%, ya dapatnya 36 juta pikirnya. Awalnya mulai Januari sampai Mei Sunaryo profit yang diterima lancar, namun ketika menginjak bulan Juni tidak mendapatkan lagi. Janjinya diberikan pada Agustus 22. Namun hingga kini Sunaryo dan para member lainnya belum menerima profit sesuai apa yang dijanjikan oleh Dewa Aldo Serena. Alasannya ada temuan dari Solo 3 yang masuk sedang diselidiki oleh PPATK, OJK sampai KPK. Terus dia minta waktu, alasannya selama pemeriksaan itu tidak boleh melakukan transaksi apapun. Uang tabungannya dibekukan, katanya HP-nya disita oleh KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya Sunaryo tak menaruh curiga dengan omongan Aldo yang mencatut nama perusahaan besar di Jakarta. Menurutnya perusahaan tersebut sangat jelas dan bonafit. Omongan tersebut tak hanya disampaikan kepada Sunaryo tetapi juga kepada para member lainnya. Terus ngulur-ngulur waktu, katanya kalau tidak bisa membayar akan ditackle oleh ASG. Nah akhirnya kami ngecek di ASG tidak ada kerjasama dengan yang namanya Aldo. Katanya kalau Aldo bergerak di bidang itu sudah 17 tahun, kemudian mengajak member ada yang katanya 6 tahun katanya. Pihaknya berharap pengelolaan investasi bertanggung jawab sebab banyak uang dari member yang sudah disetorkan ke Aldo, bahkan member investasi ini dari berbagai penjuru. Ada yang dari Jogja, Solo, Solo 3, Semarang, Meranggen, Demak, Pekalongan, Brebes, Tegal, bahkan Jakarta, bahkan sampai luar Pulau Jawa. Sekarang ini saya menyebut investasi tersebut abal-abal. Korban mencapai 2.000 orang lebih. Sampai sekarang Dewa Aldo Serena tidak ada tanda-tanda terlihat. Saya dapat profit 30% dan saya berani mengambil mobil yang akhirnya lepas. Padahal saya mengambil uang untuk dimasukkan sini, itu pinjam imbuhnya. Kemudian korban bernama Sri Lestari, warga Gajah Raya, Kecamatan Gayam Sari, juga mengaku mengalami kerugian mencapai ratusan juta awal menjadi member setelah tergiur dengan omongan Aldo. Awalnya saya datang ke sini, itu Mas Aldo bilang, ibu kalau pengen punya rumah di sekitaran sini, sekitar 1 miliar, bisa nanti dengan jalan. Ibu mengangsur dengan profit ibu sebulan 100 juta, hanya 1 tahun nanti lunas. Modal ibu utuh, nanti dapat rumah beserta surat-suratnya katanya. Kemudian Sri Lestari join dan menyerahkan uang secara bertahap.
dan mendapatkan keuntungan hingga akhirnya Sri Lestari semakin tergiur dan kembali menyetorkan uang hingga 320 juta. 320 juta banyak dia bagi saya. Saya transfer ke tempatnya Aldo itu bulan Mei 2022 sampai jual aset kios. Aduh, BPKB mobil saya masukkan ke bank. Awalnya tergiur dapat profit 80 juta, tapi saya masih menderita rugi 180 juta. Terus stop. Terus top up lagi 300 jutaan. 300-an juta. Harapan saya dapat mengejar janji Aldo, dapat rumah di sini senilai 1 miliar. Mikirnya ke depan buat anak-anak katanya. Sementara itu wakil koordinator aksi Agus Teguh Imanto menjelaskan aksi yang dilakukan tersebut untuk menagih janji Aldo. Sesuai yang dijanjikan Aldo, modal semua member akan diselesaikan pada 20 Desember 22. Tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya dari Aldo dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga kami bergerak ke sini. Karena ini jelas rumahnya Aldo sekaligus untuk transaksi dan berbisnis. Kami berkumpul di sini untuk menagih janji. Ini kantornya sekaligus rumahnya katanya. Kalau aksi ini tidak direspon, kami akan menempuh jalur hukum. Hari ini Sabtu 24/12, kami anggap ini mensomasi Aldo untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Memang kami gak muluk-muluk, modal kami dikembalikan saja, pungkasnya. Nah, ini loh ya, ini sekitar 2000-an orang tergiur dengan investasi bodong yang dilakukan oleh Aldo. Orang bisa tergiur. Nah, ini karena nafsu ya. Nah, nafsu kenapa bisa nafsu? Karena nafsu ini dibentuk oleh orang tuanya masing-masing. Kalau yang bentuk ya Maha Kuasa nggak mungkin punya nafsu seperti ini. Nafsunya pasti yang positif. Nah, ini masa ada gitu, investasi hasilnya 30% setiap bulan. Nah, ini itu uangnya sendiri aja. Ngapain cari pendanaan dari orang lain? Nah, itu bodoh-bodohnya. Nah, makanya orang tergiur dengan ini, dengan teori ini. Nah, ini orang yang penasaran, gitu. Orang yang penasaran tersesat lah, akhirnya ayo tidak untung tapi buntung. Ya. Nah, seperti itu namanya investasi. Makanya jangan sampai tergiur. Tapi juga tidak bisa disalahkan karena ini sudah bentukan dari orang tuanya masing-masing, dibentuk dengan watak yang keras, watak yang apa ya, ya keras itu lah, keras itu ya nafsu, ya otomatis yang negatif-negatif. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana agar kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus ya? Minta ridho kedua orang tuanya masing-masing cukup. Ya. Itu aja sudah cukup, nanti kembali ke jalan yang lurus. Tidak akan tergiur investasi yang seperti itu. Nanti kerja real dari apa adanya. Jadi nggak ada investasi kok seperti itu. Nah, dituntun sama Yang Maha Kuasa itu nanti akan enak ya. Jadi seperti itu. Ya mudah sekali ya, ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, itu dari saya seperti itu ya. Lihat di konten saya ya, nanti dipelajari, setelah bisa baru dipraktekkan ke orang tuanya masing-masing. Nah, nanti tidak akan kapusan, tidak akan ketipu lagi ya. Nanti hidupnya akan tentram, adem ayem ya. Semuanya akan mengasihi. Jadi karena teori ini teori kasih ya. Teori kasih itu hasilnya saling mengasihi antar satu dengan yang lain. Jadi tidak tipu menipu ya. Jadi teori apa ya, teori yang diterapkan orang tua masing-masing itu banyak yang ketipu semuanya ya, entah itu diutang tidak nyaur, entah itu lah, itu seperti itu. Nanti dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, nanti hasilnya akan adem ayem, lurus-lurus saja ya. Yang bengkok jadi
lurus. Jadi lurus kembali ke jalan yang benar. Itu loh maksudnya. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumele bersama murid. Ya, Ya, Pak. Bu. Ya, Bu. Saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk di hati. Pun, Dingin. nggih. Pripun rasane? Ya ditusuk kali jarum. Oh, adem. Nggih. Oh, nggih.